Nah, ini area perluasan sungai baru. Sebenarnya sungai lama, cuman sudah jadi daratan dan dijadikan ladang tuh teman-teman. Nah, ini sol terus ini. Nah, di sini nih. Tuh. Melebar terus ini. Ini dan nek kidul sing nambang ki apa? Legal apa ilegal, Mas? Wah, itu kurang tahu, Pak. Tapi anu ya. Yang jelas pakai alat. Pakai alat penyedot itu ya? Bukan manual. Berarti lama-lama gesrong sampai kene kemarin saat durunge jebol, berarti ngisor iki wis anu, Mas. Dalam gitu ya? Wis grawong ya? Udah ngongkang. Oh, berarti bener. Jembatan Serandaan yang melintasi Sungai Progo menghubungkan Kecamatan Serandaan, Kabupaten Bantul dengan Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY Yogyakarta. Jembatan Serandaan berada di Jalan Jalur Lintas Selatan, menyambung dengan Jalan Dendeles. Jembatan Serandaan 1 ini mulai dibangun pada tahun 1925 dan diresmikan pada tahun 1929 sebagai jembatan kereta api atau sering disebut dengan lori, yaitu pengangkut tebu. Panjang dari jembatan ini adalah 531 meter, terdiri dari 59 bentang, struktur bawah berupa pilar ganda yang berdiri di atas 8 buah tiang panjang beton. Jembatan telah mengalami beberapa alih fungsi dan rehabilitasi, antara lain pengalihan fungsi dari jembatan lori menjadi jembatan jalan raya pada tahun 1951, penggantian lantai jembatan dari lantai kayu menjadi lantai beton pada 1962, penggantian gelagar dari baja menjadi komposit dan beton slab, serta pelebaran dari 3,3 meter menjadi 5,5 meter pada tahun 1979 hingga 1985. Struktur bawah jembatan tidak pernah berubah, tetap seperti aslinya. Pada tahun 2000, 2 dari 58 pilar jembatan turun atau ambles yang terjadi dalam 2 hari berurutan. Kegagalan fondasi dan pilar jembatan Serandaan tidak terjadi secara tiba-tiba. Jembatan ini mulai menampakkan tanda-tanda mengalami permasalahan sejak akhir dasawarsa 80-an dan berlanjut selama era 90-an. Degradasi dasar sungai merupakan sumber pertama timbulnya permasalahan. Pada masa itu, degradasi dasar sungai terjadi hampir di sepanjang alur Sungai Progo. Faktor kedua, penyebab kegagalan pilar jembatan Serandaan adalah gerusan lokal di sekitar fondasi dan pilar jembatan. Akan tetapi, faktor ketiga, penyebab kegagalan pilar adalah peningkatan volume kendaraan yang melintas jembatan Serandaan. Perlindungan jembatan Serandaan yang paling signifikan diperoleh setelah pembangunan ground seal yang berada lebih kurang 500 meter di hilir jembatan pada tahun 2001 hingga 2003. Ground seal berfungsi mempertahankan taraf dasar sungai di taraf mercu ground seal. Ground seal mencegah degradasi dasar sungai. Dalam kasus di Serandaan, ground seal bahkan ditujukan untuk mengembalikan dasar sungai ke posisi semula. Pada tahun 2005 hingga 2007, dibangunlah jembatan Serandaan 2 ini teman-teman, yang berlokasi di hilir jembatan Serandaan Lama. Jembatan Lama kemudian disebut dengan nama Jembatan Serandaan Jatuh. Jembatan Serandaan 2 ini memiliki panjang 626 meter, mempunyai struktur bawah berupa 16 buah pilar bulat yang berdiri di atas fondasi sumuran. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hobi Dolan teman-teman.
Kita sekarang berada di Kali Progo ya, di Jembatan Serandaan. Jembatan Serandaan itu ada 3 teman-teman. Ini 1, ini ya. Kemudian ini Jembatan Serandaan 2. Dan yang ketiga yang baru dibangun itu di Pandan Simo. Kita masuk sedikit ke dalam ya. Ini Serandaan 1 ini. Panjangnya kurang lebih 500 meteran hingga 600 ya, setengah kilo lah sampai di ujung sana. Kalau ini Serandaan 2. Jadi tiang penyangganya seperti itu teman-teman. Dia lebih baru ya dibanding jembatan Serandaan 1 ini. Panjangnya dia lebih panjang sedikit, sekitar 600 meteran. Ini lebar kurang lebih sekarang berapa ya ini? 6 meter ya. Kita sampai ke tengah. Ya, kita udah sampai di tengah dari jembatan Serandaan 1 ini. Ini mengalami patahan ya teman-teman. Jadi sekitar tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu ini mengalami patah jembatan ini. Karena ya beban yang disangga itu berat ya, capek istilahnya. Jembatan ini dibangun tahun 1925, jadi sudah 1 abad yang lalu oleh kolonial Hindia Belanda ya, zaman pemerintahan Belanda sendiri. Jadi ini jembatan lama, tetapi yang perlu kita ketahui, jembatan ini tidak asli ya teman-teman, sudah melalui beberapa perbaikan ya. Dan aslinya jembatan ini dulu itu bentuknya lebih kecil, lebarnya cuma 3 meteran lah. Bahannya kayu gitu atasnya, bawahnya tiang penyangga banyak, dari cor juga. Ada sekitar 58 tiang penyangga dari ujung sampai ujung itu. Kemudian melalui beberapa perbaikan diperlebar beberapa puluh tahun kemudian itu. Jadi sekitar ini 6 meteran seperti ini. Dulu untuk jembatan lori atau kereta api itu teman-teman, pengangkut tebu itu. Tetapi berselang waktu dijadikan jembatan umum untuk kendaraan umum gitu. Lebar 6 meter. Kalau rancang bangun ini disesuaikan tetap untuk kereta api, saya kira 1 abad lebih bisa dilalui ya. Cuman karena berubah fungsi, harusnya kan beban yang diterima jembatan ini nggak terlalu berat ya, tetapi dijadikan jalan umum, dilewati truk, dilewati macam-macam berat. Nah ini bukan patah, ambles di bagian tengahnya ini, karena struktur tiang penyangganya nggak kuat menahan beban dari atas. Dan ini batu-batu ini atau cor-cor ini difungsikan untuk menahan agar tidak terjadi erosi di bagian bawah jembatan secara masif ya. Jadi dia menahan pasir-pasir itu, sertu. Nah, kalau yang itu jembatan Serandaan 2 yang baru, dia tiang penyangganya lebih modern teman-teman. Itu. Jadi tiang penyangganya lebih besar dan lebih sedikit. Kalau ini kan jumlahnya sekitar 58 ya. Kalau ini separuhnya, kurang lebih 25 dari ujung ke ujung dengan lebar yang hampir sama. Dia lebih besar dan lebih kuat. Nah, ini dikondisikan ya teman-teman, permukaan bagian penyangga bawah ini agar tidak tergerus pasir dan batunya itu terbawa arus aliran Sungai Progo ini. Dengan apa? Dibangunnya dam itu di ujung itu loh.
Nah, itu ada ground seal namanya, dam yang diperuntukkan menahan batu, kerikil, dan pasir agar tidak terbawa arus air terus. Walaupun tiang penyangga ini ada namanya itu cor ke bawah yang puluhan meter ya dalamnya, tetapi tetap saja harus dikondisikan agar tidak tergerus terus gitu. Makanya diperlukan itu ground seal itu. Nah, ground seal yang di ujung itu atau dam itu dibangun 2001 kalau tidak salah ya. Nah, jembatan ini yang Serandaan 2 ini dibangun tahun 2005. Jadi lebih dulu damnya di sana. Fungsinya dulu itu ya ini untuk menahan pasir dan batu-batu kecil agar ini tidak cepat rusak ya teman-teman, penyangga bawahnya ini. Begitu deras kan aliran air Sungai Progo ini. Fungsinya dari dam itu, cuman 3 hari yang lalu itu jebol teman-teman. Nanti kita mendekat ke sana ya. Dia jebol dan tentu saja kalau tidak segera diperbaiki ya efeknya kurang bagus ya. Karena kita lihat ya itu gerusan dari air itu membawa pasir dan batu tuh, lihat kan? Tuh cepet banget kan? Kalau damnya ada, ini masih tertahan teman-teman. Dan fungsinya kan fatal banget ya. Fungsinya untuk memberikan permukaan bawah itu agar tetap stabil. Kita nanti mendekat ke sana. Ya, kita sampai di ground seal bagian selatan dari jembatan Serandaan atau dam ya. Nah, ini di polis line teman-teman. Ya karena jebolnya di sana. Kita lewati polis line, harusnya nggak boleh ya, tapi ini banyak masyarakat yang ke sana. Turinnya jebol pak, jebol, pun dangu 4 hari. 4 hari. Wah, berarti bahaya yang beriku. Pasirnya ketut kabeh tuh. Nggih, Pak. Napa rene anu, Pak? Kathah sing nambang pasir teng mriku to. Mboten enten. Mboten enten. Ngisore Nggih, daerah niku. oh mergo proyek. Anu person nggih dompleng. oh golek pasir sing mriku niku to. Oh, terus mriki sol-sol ngoten. Tek. Stop tekan lemah. Nek daerah mriki mboten enten. Mboten enten sih Pak pasir ini. Paling setengah kilonan mengidul. Nggih sing ngangge prau niku to. Gede ini damnya ini. Berapa meter ini? 1, 4 sekitar 5 meter. Terus ke bawah itu sekitar juga 5 meter. Ini kuat loh teman-teman ini. Ini dibangun tahun 2001. Jadi berapa tahun itu? Ya 20 tahun, 23 tahun teman-teman, atau 24 tahun ya ini. Jebol juga di tengahnya. Nah, nanti kita analisa ya, kenapa, ada faktor apa dari jebolnya dam ini atau ground seal ini. Yang dulu itu memang dari para akademisi ya, apa namanya itu, rancang bangun dari ground seal ini. Dikarenakan gerusan air yang terus menerus, apa namanya, degradasi pasir dan bebatuan yang di bawah itu, yang mengakibatkan bahayanya tiang pancang atau penyangga dari jembatan Serandaan 1 dulunya. Jadi yang Serandaan 2 itu belum dibangun. Ini banyak banget yang pengen lihat secara langsung. Mirsani napa, Bu? Banyu. Nun sewu, nun sewu. Nah, ini kondisi terkini teman-teman, jebol. Wah, ini gede banget. Nih kondisi sekarang ya.
jebol semua sampai di ujung di sana, dan pasirnya langsung terbawa semua ini, pasir dan batu. Sudah berapa ratus atau ribu meter kubik ini yang ke bawah ya. Nah, di sana itu ternyata ada penambangan pasir teman-teman di ujung sana itu. Nah, kemungkinan tergerus terus dan berdampak pada dam ini, ground seal ini. Ini harus segera dibangun ini. Kalau tidak ya membahayakan struktur dari penyangga jembatan Serandaan 2 itu. Dam Serandaan berumur sekitar 23-24 tahun. Hancur ya teman-teman. Ini saya nggak banding-bandingin ya. Kalau proyek Belanda itu umur segitu masih kokoh ya. Walaupun memang ada faktor lain ya ini. Kenapa bisa jebol seperti ini. Nah itu yang di ujung itu juga bangunan Belanda yang Serandaan 1 itu. Cuman dia rusak karena faktor apa namanya itu fungsi yang diubah. Dia ambles ya yang penyangga yang tengah itu. Tapi kalau ini baru berumur 24 tahun. Hancur. Nah, ini perlu dikorek penyebab utamanya. Kenapa ini bisa jebol seperti ini? Apakah karena faktor erosi yang terjadi di sekitar tiang penyangganya atau kualitas dari bangunannya yang tidak sesuai dengan rancang bangun dulu? Kita kan tahu ya proyek-proyek di zaman sekarang itu ya. Jadi tingkat kekerasannya itu dikurangi. Desainnya sudah bagus, misalkan 1 cm persegi itu mampu menahan beban misalkan 1 kilogram per centimeter persegi. Nah, di lapangan itu kalau dicek itu nggak nyampe itu teman-teman, pasti di bawahnya bisa setengah atau 75 ton per centimeter persegi. Jadi kekerasannya juga berkurang. Tapi semoga faktor lain ya yang menyebabkan ambrol dan jebolnya dari dam jembatan Serandaan ini. Loh, nek sing niki enggal niki. Ini baru paling Los niki. 2 hari ini, Pak. Oh. Kemarin tuh batasnya mriku nggih? lurus ini. Lurus. 2 hari. 2 hari wis segitu. Berarti pasirnya kene banyak banget ketot tuh, Mas. Itu setinggi kita kemarin, Pak. Tapi wis geser. 2 meteran ana ya dalemnya ya. Ini mungkin ada banjir susulan, udah pasirnya pindah geser lagi ya. Oh, berarti lama-lama penyanggane bahaya banget Mas ya? Tiangnya Bahaya ya? kelihatan. Berarti pirang meter persegi Mas? Banyak persegi, Pak. Berarti kok tekan kono menang kok Mas kali nih? Iya toh? Kembali semula. Sungainya balik seperti semula. Kata saya Pak. Tolong terus. Oh. Dan nek kidul sing nambang ki apa? Legal apa ilegal, Mas? Wah, itu kurang tahu, Pak. Nggak berani Tapi bilang ke saya. anu ya, Yang jelas pakai alat, pakai alat penyedot itu ya. bukan manual. Berarti lama-lama gesrong sampai kene kemarin saat durunge jebol, berarti ngisor iki wis anu Mas, dalem gitu ya. Wis grawong ya. Udah ngongkang. Oh, berarti Gandul, bener udah wis. gandul. Jadi dame gandul. Terus langsung apa ada retak-retak sih ngono Mas wingi? Sebelumnya, Oh. sebelumnya sudah gandul, retak, dan ini berakibat seperti ini. Langsung ya. Retak. Nah ini area perluasan sungai baru. Sebenarnya sungai lama, cuman sudah jadi daratan dan dijadikan ladang tuh teman-teman. Nah ini sol terus ini. Nah di sini nih, tuh, melebar terus ini. Ini baru berapa hari Mas? 3 hari ya? 3 hari dari tempat 3 hari dari jebolnya itu aja udah melebar sungainya ini. Sekitar 50 meter ada ini. Melebar ke arah timur. Tergerus terus ini. Ini tanah liat loh itu yang di depan ini. Dan di sana di tengah itu kedalaman 2-3 meter pasir dan batu itu juga sudah habis itu. Terbawa arus air. Ya, sampai di sini ya dulu teman-teman video kali ini. Semoga bisa bermanfaat.
Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke media sosial lain agar kita tahu ya, bahwasanya dam atau ground seal yang ada di sini ini jebol. Nah, semoga lekas diperbaiki. Nah, ini butuh dana miliaran rupiah ini, dan proyeknya tidak mungkin akan segera perbaiki ya. Ini kan masih musim penghujan, kemungkinan ya nanti di musim kemarau itu. Ya. Ini akhir Januari 2025. Akhir Januari 2025. Nah, semoga membawa pesan bagi kita. Alam itu tenaganya luar biasa, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.